Nasional Polnas Denpasar beralamatkan di Jalan Pandu nomor 9 Tanjung Bungkak, Denpasar Timur ini memang menawarkan berbagai kemudahan menggiurkan bagi lulusan SMA, SMK, MA, dan D1 atau D2 untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang diploma 3. Polnas Denpasar yang kini memasuki usia 24 tahun memiliki 3 program studi atau prodi, yaitu Prodi Teknik Elektronika, Prodi Komputerisasi Akuntansi, dan Prodi Usaha Perjalanan Wisata. Politeknik Nasional Denpasar atau dikenal dengan Polnas merupakan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi. Saat ini kami memiliki 3 program studi, yaitu program studi Diploma 3 Akuntansi, program studi Diploma 3 Usaha Perjalanan Wisata, dan program studi Diploma 3 Teknik Elektronika. Tentunya sebagai salah satu perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi dalam menyelenggarakan pendidikannya, kami selalu lebih banyak menekankan kepada perpaduan antara hard skill dan soft skill. Selain itu juga kami dalam menyelenggarakan pendidikan lebih banyak melaksanakan praktikum, karena sesuai dengan aturan yang ada di pendidikan vokasi itu lebih banyak dilaksanakan praktek sebesar 60% dan teori sebesar 40%. Ada sedikit perbedaan ya kalau kita berbicara tentang pendidikan vokasi, di mana pendidikan vokasi ini menekankan lulusannya itu bisa dengan mudah, dengan cepat terserap di dunia industri. Berbeda dengan program pendidikan yang lain seperti sarjana gitu ya. Tapi kalau pendidikan vokasi ini kita mulai dari proses penyelenggaraan pendidikannya itu kita selalu melibatkan pihak industri, mulai dari penyusunan kurikulum, pemagangan, dan lain sebagainya. Bahkan kami juga memiliki dosen industri yang mengajar di kampus. Sehingga dengan model seperti itu, seperti arahan juga dari Dirjen Vokasi, di mana perguruan tinggi vokasi itu wajib melaksanakan link and match dengan industri, sehingga harapannya nanti setelah lulus mahasiswa kita bisa dengan mudah terserap di dunia kerja. Hal ini sudah terbukti dengan pada saat pelaksanaan wisuda beberapa bulan yang lalu, itu seluruh wisudawan pada saat wisuda tersebut sudah terserap ke industri, artinya sudah bekerja. Tentunya itu semua merupakan harapan kita bersama, baik masyarakat, orang tua, mahasiswa, dan juga kami sebagai penyelenggara pendidikan. Harapan kami setelah mahasiswa kami lulus itu bisa bekerja dengan mudah terserap dunia kerja dan juga bisa berwirausaha. Polnas Denpasar adalah salah satu unit usaha Stikom Bali Group di bawah naungan Yayasan Perguruan Teknik Nasional Bali, Yayasan PTN Bali, yang dikelola oleh para tokoh beken di balik suksesnya ITB Stikom Bali. Politeknik Nasional Denpasar merupakan satu grup dengan Stikom Bali, ya, di mana manajemen kami juga berada di dalam satu lingkup dengan Stikom Bali, sehingga kami bisa menjaga mutu dan kualitas pendidikan yang ada di Politeknik Nasional Denpasar. Cukup hanya dengan membayar biaya Rp500.000, Anda sudah menjadi mahasiswa Polnas Denpasar. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, Polnas merancang skema biaya kuliah yang dapat dijangkau semua pihak, sehingga tidak ada alasan bagi para orang tua untuk tidak menyekolahkan putra-putrinya di Polnas Denpasar. Untuk penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Nasional Denpasar atau Polnas, itu masih kita buka sampai di akhir Agustus, dan tentunya Politeknik Nasional Denpasar ini merupakan pilihan yang menurut kami sangat ideal, sangat tepat, apalagi di era pandemi seperti saat ini. Kenapa demikian? Itu karena kami biaya pendidikan yang ada di Politeknik Nasional Denpasar ini sangat terjangkau dan juga mudah, diberikan beberapa kemudahan pembayaran, apalagi terkait dengan era pandemi ini. Sebagai contoh, kalau kita hitung ya, kurang lebih selama
sebulan itu kalau dicicil SPP yang ada di Politeknik Nasional Denpasar selama sebulan itu kurang lebih biayanya sekitar 500.000. Tentunya itu sangat terjangkau sekali bagi masyarakat yang ada di wilayah Bali ini. Dan tentunya khusus untuk terkait dengan pandemi ini kami juga berikan kemudahan, diantaranya kita juga menerima KIP ya, Kartu Indonesia Pintar, dan itu akan ditanggung biayanya, seluruh biayanya oleh pemerintah, dan itu kita masih proses juga dan kuotanya juga masih tersedia, jadi bagi masyarakat yang kurang mampu atau yang sudah memiliki kartu KIP itu bisa mendaftar di kami akan bantu proses sehingga nanti dengan menggunakan KIP tersebut Anda bisa dibebaskan dari biaya pendidikan. Selain hal tersebut juga kami memiliki misi juga bahwa kami berharap sekali seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya di Bali, itu jangan sampai tidak mengenyam pendidikan karena masalah biaya. Jadi apabila ada yang memang terkendala masalah biaya, kemudian sangat ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, pendidikan vokasi, itu kita berikan keringanan khususnya di era pandemi ini. Nanti bisa hubungi staf marketing kami juga buka jalur beasiswa ya, bahkan sampai kita berikan potongan biaya pendidikan 50% nantinya, khusus untuk yang terdampak pandemi saat ini. Selain meningkatkan hard skill, peningkatan soft skill mahasiswa juga merupakan prioritas utama melalui kegiatan kemahasiswaan. Dari beberapa informasi ya, ketika kita memilih program pendidikan vokasi, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa pendidikan vokasi itu lebih banyak mengedepankan keterampilan. Ya. Namun selain keterampilan kita juga bekali dengan soft skill ya, yang baik kepada mahasiswa kami, sehingga lulusan dari pendidikan vokasi ini bisa dengan mudah terserap di dunia kerja. Artinya setelah lulus itu peluang untuk kerja ataupun berwirausaha itu sangat tinggi. Mungkin agak sedikit berbeda dengan pendidikan akademik, karena pendidikan akademik mungkin setelah lulus nanti diharapkan juga bisa melanjutkan ke jenjang S2 atau mungkin tidak langsung bekerja seperti itu. Apa yang diarahkan dari Dirjen Vokasi bahwa kami di penyelenggara pendidikan vokasi ini wajib untuk melakukan pernikahan massal gitu ya, dengan industri, sehingga di masa pandemi ini kami juga meningkatkan kerjasama kami dengan berbagai pihak, tentunya yang sesuai dengan program studi yang ada. Sebagai contoh misalnya untuk program studi usaha perjalanan wisata, kita juga sudah bekerjasama dengan beberapa hotel, villa, kemudian beberapa usaha perjalanan wisata yang ada di wilayah Bali, baik nasional maupun internasional. Kemudian untuk teknologi elektronika kita juga ada beberapa kerjasama ya, dengan beberapa pihak, dan juga untuk di bidang akuntansi. Jadi sudah cukup banyak kerjasama kami dengan pihak industri ya, dan akan kami lakukan terus secara kontinu dan selalu kami tingkatkan, karena kami juga sangat berharap di dalam setelah mahasiswa kami lulus itu bisa langsung diterima di dunia kerja. Sehingga sesuai dengan apa yang sering digambarkan oleh kementerian, bahwa dalam kita sebagai contoh menyusun kurikulum ya, itu kita ibaratkan seperti memasak gitu ya. Kami di perguruan tinggi sebagai koki, memasak kurikulum, meramu ya. Kemudian dalam memasak tersebut kita melibatkan pihak industri, sehingga nanti hasil daripada memasak tersebut kita nikmati bersama dan bisa diterima secara bersama-sama. Nah, demikian juga yang kami lakukan di sini, dalam kami mengembangkan kurikulum, dalam kami melakukan berbagai kegiatan perkuliahan, kami selalu berusaha untuk menggandeng pihak industri dengan harapan nanti mahasiswa kami juga bisa diterima di industri nanti. Dan juga saat ini kami juga mengembangkan kurikulum berbasis industri, di mana kita mencoba mengembangkan dengan pola 3-2-1, 3 semester di kampus, 2 semester di industri, dan 1 semester lagi kembali ke kampus. Tentunya dengan bekal yang diberikan di kampus kami, kemudian
ditambah lagi dengan kuliah di industri ya, selama 2 semester, kemudian kembali lagi ke kampus. Harapan kami mahasiswa kami setelah lulus itu benar-benar memiliki kompetensi dan skill yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh industri. Saat visit akreditasi, kami juga kan mengundang pihak penerima lulusan kami ya, untuk menyampaikan testimoninya kepada pihak asesor. Di sana disampaikan bahwa alumni kami di sana diterima dengan bagus dan juga memiliki skill dan kemampuan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Bahkan mereka juga menyampaikan kalau ada lagi lulusan dari Polnas, mohon kami diinformasikan. Bahkan mereka juga ada yang menyampaikan begitu. Polnas Denpasar memiliki gedung kuliah sendiri berlantai 3. Semua ruang kuliah dilengkapi LCD dan AC, ruang laboratorium, perpustakaan, dan ruang baca yang semuanya terkoneksi dengan jaringan Wi-Fi secara gratis. Berbagai fasilitas dan teknologi terbaru seperti tidak lagi menggunakan layar LCD dan papan tulis, tapi sudah menggunakan Smart TV. Nah, hal yang membahagiakan juga bagi kami di sini di Politeknik Nasional Denpasar bahwa saat ini dapat kami informasikan, kami saat ini sedang membangun ya, di belakang itu ada gedung 3 lantai, tentunya untuk menunjang proses pembelajaran yang ada di lingkungan Politeknik Nasional Denpasar. Kita memiliki laboratorium, ya, ada laboratorium komputer, ada laboratorium elektronika, ya. Kemudian ada proses-proses pembelajaran dan ruang kelas, beberapa ruang kelas yang memang sudah kita siapkan nanti untuk kalau seandainya tatap mukanya sudah mulai diizinkan. Nah, terkait dengan hal tersebut juga dari proses pembangunan yang sedang kita lakukan itu sudah mencapai 75% dan kami juga sudah menyiapkan nanti di setiap ruang kelas maupun ruang lab itu kita mencoba membuat semacam smart class gitu ya. Jadi kita tidak menggunakan lagi papan tulis, tapi kita menggunakan smart TV nanti di sana sebagai sarana untuk proses pembelajaran sehingga pembelajaran itu menjadi menarik dari sisi mahasiswa. Nah, dan juga untuk mengantisipasi nanti model kelas blended learning, ya, kami juga telah menyiapkan bekerjasama gitu ya untuk proses pembelajaran secara online dan juga dengan adanya Smart TV tersebut, proses pembelajaran secara blended learning itu dengan mudah bisa kita laksanakan di sini.